Salam Sobat Setia yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Berjumpa kembali dengan Renungan Harian Sabda Setia. Susah enak tetap ingat Allah. Hari ini Jumat 18 Juli 2025, bersama-sama kita akan menggumuli firman Tuhan dengan mengambil tema Jadilah Berkat. Renungan kita didasarkan pada firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 13, 14 dan ayat 16. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Terima kasih juga untuk kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu serta melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13, 14 dan 16 berkata demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sahabat setia yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah jadilah berkat. Perhatikanlah dengan seksama judul di atas yang menggunakan tanda seru, jadilah berkat dengan tanda seru. Artinya itu adalah sebuah perintah yang sangat tegas untuk dilakukan dengan segera. Tanda seru tersebut juga menyiratkan adanya suatu yang urgent atau urusan genting. Artinya jika hal tersebut diabaikan atau ditunda, akan ada sesuatu yang terjadi sebagai akibatnya. Apakah kiranya yang akan terjadi jika kita mengabaikan perintah Tuhan tersebut? Apa yang akan terjadi jika kita abai terhadap perintah Tuhan? Apa artinya jika Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi garam dan terang bagi dunia? Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Menunjuk tentang identitas dan keberadaan kita sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan. Identitas yang melekat dalam diri kita setiap orang percaya, yang harus dirasakan dan dinikmati oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Jika suatu perintah harus dilakukan, maka identitas menegaskan bahwa kita harus hidup sesuai dengan identitas yang melekat dalam diri kita, yaitu sebagai garam dan terang dunia. Garam adalah elemen yang sederhana, namun sangat penting. Garam memberi rasa pada makanan dan juga berfungsi sebagai pengawet dalam kehidupan. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dunia. Orang-orang yang membawa dampak di tengah kehidupan masyarakat, memberi rasa yang enak dan mencegah kebusukan dan mengawetkan. Sebagai garam, kita harus memberi rasa yang baik dalam kehidupan kita. Ini berarti tindakan-tindakan kita harus mencerminkan kasih,
kebaikan, kemurahan, dan segala hal yang baik. Kita dipanggil untuk memperhatikan mereka yang membutuhkan, menolong mereka yang lemah, dan memberikan harapan-harapan baru bagi mereka yang terhilang. Dalam Matius 5 ayat 16, Yesus mengingatkan kita, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tindakan kita, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, bahkan di tengah masyarakat, harus mencerminkan kasih dan karakter Kristus. Demikian hidup yang berintegritas dan kasih dapat membawa kita dan bahkan membawa orang lain untuk lebih mengenal Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Saat ini, dunia sedang diwarnai berbagai tindak kegelapan dan kehilangan rasa yang sedap yang merupakan identitas bangsa Indonesia. Kita kehilangan kasih dan kita dipanggil untuk hadir sebagai garam dan terang di tengah masyarakat kita. Adanya berbagai tindakan yang mengarah kepada kebusukan, maka kita harus hadir untuk mencegah tindakan-tindakan kebusukan itu terjadi. Kita dipanggil untuk menjadi garam yang menghambat dan menghilangkan kebusukan itu. Kita juga dipanggil untuk memancarkan terang melalui kehidupan kita, agar kegelapan dunia hilang. Mari, jadilah berkat dalam kehidupan dengan terus menjadi garam dan terang bagi dunia. Amin. Kita berdoa. Tuhan, betapa berharganya hidup yang Engkau karuniakan. Engkau menjadikan kami sebagai garam dan terang dunia. Mampukan kami untuk hidup mewujudkan jati diri kami sebagai milik Kristus, sehingga kehidupan kami mencerminkan bahwa kami adalah milik Tuhan. Amin. Sobat setia yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas dalam kehidupan dengan berbagai dinamikanya. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Shalom.